Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Meisa Anastasia Yolanda dari Program Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai strategi pengembangan profesi guru dari mata kuliah Etika Profesi. Oke, let's get started. Di sini Sudrajat berpendapat bahwa guru sebagai jabatan profesional memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus, atau Advanced Education and Special Training. Nah, oleh karena itu, guru sebagai jabatan profesional seperti dokter dan lawyer memerlukan pendidikan pascasarjana. Namun, pascasarjana bagi jabatan profesional bukanlah program akademik, tetapi program profesional yang mengutamakan praktik. Nah, di sini pemerintah melalui Presiden sudah mencanangkan guru sebagai profesi pada tanggal 2 Desember 2004. Pengembangan guru sebagai profesi dapat dikembangkan melalui ini. Yang pertama, sistem pendidikan. Yang kedua itu sistem penjaminan mutu. Yang ketiga, sistem manajemen. Lalu yang keempat ada sistem remunerasi. Dan yang terakhir, sistem pendukung profesi guru. Apa sih yang diharapkan pemerintah dengan pengembangan guru sebagai profesional? Yang pertama, membentuk, membangun, dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera. Lalu yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran yang mampu mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten dan terstandar dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional pada masa mendatang. Lalu yang keempat, mengharapkan agar mendorong terwujudnya guru yang cerdas, berbudaya, bermartabat, sejahtera, canggih, elok, unggul, dan profesional. Lalu yang terakhir, mengharapkan guru masa depan semakin konsisten dalam mengedepankan nilai-nilai budaya mutu, keterbukaan, demokratis, dan menjunjung akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu di sini ada tujuan pengembangan profesional guru. Yang pertama itu adalah kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan sosial. Kebutuhan ini terkait langsung dengan kepedulian kemasyarakatan guru di tempat mereka berdomisili. Lalu yang kedua ada kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Nah, dengan demikian, guru dapat mengembangkan potensi sosial dan potensi akademik generasi muda dalam interaksinya dengan alam lingkungannya. Nah, kebutuhan ini terkait dengan spirit dan moral guru di sekolah tempat mereka bekerja. Dan yang ketiga, itu kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru untuk menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya, seperti halnya dia membantu siswanya dalam mengembangkan keinginan dan keyakinan untuk memenuhi tuntunan hidup yang sesuai dengan potensi dasarnya. Nah, kebutuhan ini mungkin yang paling penting adalah sebagai proses seleksi untuk menentukan mutu guru-guru yang akan disertakan dalam berbagai kegiatan pelatihan dan penjenjangan jabatan. Nah, next ada fungsi pengembangan profesional guru. Bruce Joyce pada tahun 1990 menulis bahwa program komprehensif pengembangan profesional hendaknya melalui 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan sistem yang melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan atau in-service training yang cocok bagi guru. Yang kedua, sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya. Dan yang terakhir, menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan guru untuk sebisa mungkin mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, di sini juga Bruce Joyce menawarkan 3 model parsial pengembangan profesional, yaitu yang pertama pelatihan dalam jabatan, yang kedua menjejaki kemungkinan adanya keterlibatan pemerintah untuk memberi pengakuan yang sama terhadap pekerjaan profesional dan anggota-anggota komunitasnya. Dan yang terakhir, mencoba memanfaatkan potensi program-program pengembangan profesional dan program-program perbaikan sekolah sebagai proses yang berkelanjutan.
Lalu ada strategi pengembangan profesi guru. Nah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KBBI, strategi ialah siasat untuk mencapai sesuatu maksud atau tujuan. Nah, dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat maupun bukan diklat. Itu menurut Danim pada tahun 2011. Nah, antara lain di sini ada dua jenis, yang pertama pendidikan dan pelatihan dan yang kedua non-pendidikan dan pelatihan. Kita bahas yang pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Di sini ada in-house training atau IHT. Nah, pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah, atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Nah, strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Dengan strategi ini, diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya. Lalu yang kedua itu ada program magang. Nah, program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Nah, program magang ini diperuntukkan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu. Misalnya, magang di sekolah tertentu untuk belajar manajemen kelas atau manajemen sekolah yang efektif. Nah, program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman yang nyata. Lalu ada kemitraan sekolah. Nah, pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah negeri dan swasta. Jadi, pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Nah, pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra, misalnya di bidang manajemen sekolah atau kelas. Oke, next ada belajar jarak jauh. Nah, pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan lewat belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru, terutama di daerah terpencil, bisa mengikuti. Next, ada pelatihan berjenjang dan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang, mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensinya. Nah, pelatihan khusus atau spesialisasi disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Lalu ada juga kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Nah, kursus singkat dimaksud untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan melakukan penelitian, tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Lalu ada juga pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, dan diskusi dengan teman sejawat. Lalu yang terakhir ada pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi. Nah, pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. Next, kita bahas tentang non-pendidikan dan pelatihan. Yang pertama itu diskusi masalah pendidikan. Nah, diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami oleh sekolah. Yang kedua, ada seminar.
Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru. Nah, kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya yang berkaitan dengan hal-hal terkini dalam hal upaya peningkatan kualitas pendidikan. Lalu, yang ketiga ada workshop. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran. Nah, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Nah, workshop juga dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, mungkin sekarang Kurtilas, lalu analisis kurikulum, lalu pengembangan silabus, penulisan rencana pembelajaran bersama. Jadi, kita dapat sharing mengenai pengetahuan tersebut. Lalu ada penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, ataupun jenis lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Next, ada penulisan buku atau bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran, ataupun buku dalam bidang pendidikan. Oke, next, pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat oleh guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau pembelajaran. Dan yang terakhir, pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya teknologi atau seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Saya sudah mencoba semaksimal mungkin sesuai dengan hasil bacaan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.